Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 13.00 di Jalan Denai Tuba 3, Gang Hidayat nomor 110, Kelurahan Tegal Sari, Mandala 2, Kecamatan Medan, Denai, Kota Medan. Ya, jadi kasus pembunuhan anak terhadap ibunya. Ya. Adapun kronologis kejadian pada hari Senin tanggal 1 April jam 1 ya di rumahnya ya. Pada saat korban itu ibunya pulang kerja dan tersangka menyapa korban, selanjutnya korban memarahi tersangka ya dikarenakan korban melihat tersangka memegang rokok ya yang mahal. Selanjutnya korban menuju dapur dan seketika itu juga tersangka mengikuti dari belakang ya. Jadi memang sudah ada, kalau kita lihat ada dendam yang sudah sering dimarah-marahi ya, mengikuti dari belakang dan tersangka karena merasa sudah tidak suka ya menuju ya sudah tidak suka dengan korban atau tersangka mengatakan kau udah macam hebat kali ya, sampai orang tuanya juga dilawan. Selanjutnya tersangka langsung memukul korban dengan kedua tangan ya, kedua tangan tersangka di bagian muka dan kemudian korban terjatuh sempoyongan. Kemudian ketika sudah terjatuh di lantai, tersangka langsung memukul korban bertubi-tubi ya, hingga korban mengalami luka memar dan pendarahan di bagian bibir akibat luka robek. Namun ya tidak puas, tersangka mengambil pisau cutter di atas kulkas ya, dan kemudian tersangka langsung menyayat orang tuanya ya dengan tangan kanan kiri korban ya. Tangan kiri korban tepat di urat nadi, menyayat itu di bagian leher ya, di bagian leher hingga mengenai tulang ya, disayat pakai cutter itu mengenai tulang leher korban, dan selanjutnya bukan hanya lehernya saja tapi tersangka juga menyayat urat nadi ya, kedua tangan kanan kiri korban ya, mengenai tepat di urat nadi. Dan setelah tersangka melihat korban tidak bernyawa ya, tersangka lalu keluar rumah dan mencari cangkul ya, sudah itu langsung melakukan pekerjaan ya, langsung digali tepat di belakang rumah yang dalamnya kurang lebih 30 cm ya. Lalu tersangka menguburkan korban di belakang rumah, dan selanjutnya ketika malam hari tersangka menelpon istrinya yang berada di Batam dan mengatakan bahwa tersangka sudah membunuh korban, dan selanjutnya istri tersangka menyuruh tersangka mengadu ke mertua. Dan keesokan harinya tersangka didatangi oleh ibu mertua tersangka dan mengakui perbuatannya, dan selanjutnya ibu mertua tersangka mengajak tersangka untuk pergi bersama ke rumah kakak korban dan menceritakannya, dan akhirnya kakak korban melaporkan ke Polsek Medan area dan ditangkap pada tanggal 2 April kemarin ya. Adapun pasal yang diterapkan pasal 340 Yunto 338 dengan ancaman seumur hidup, dan barang bukti yang diamankan ya bisa kita lihat 1 buah pisau cutter warna hijau, 1 buah cangkul, 1 buah tong sampah ya warna hijau, baju bercak darah yang bekas terbakar, potongan karton bertuliskan Oma Megan 2024, 2 buah handphone. Itu yang diamankan di TKP. Dan barang bukti yang diamankan dari tersangka 1 buah pisau cutter ya warna hijau, sama juga cangkul sama ya. Ini yang barang bukti yang sudah kita amankan ya. Kejadian tanggal 1 dan ditangkap ya tanggal 2 setelah kakak korban melaporkan ke Polsek Medan area ya. Jadi ini sesuatu yang tidak diharapkan ya, seorang anak membunuh ibu kandungnya ya, karena pengakuan tersangka bahwa karena anaknya ini nggak kerja tapi sering menghisap rokok yang mahal ya. Inilah menjadi kesal ya, sehingga kita akan mendalami apakah memang ada mengalami gangguan, apakah memang ada persoalan yang mungkin tidak tahu ibunya sehingga dia berani membunuh ibu kandungnya sendiri. Ada pertanyaan rekan sekalian? Ya, silakan. Pak, untuk pelaku ini Pak, status kejiwaannya gimana? Ya, ini lagi tadi sudah dibawa ke Polsek, tinggal menunggu hasilnya. Ya, sebelum rilis tadi sempat dibawa dulu, nanti kita akan sampaikan di media. Motif sebenarnya apa nih Pak? Sakit hati. Karena apa?
ya sering dimarahi. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.